Yang sebelumnya khawatir karena gambar TV tiba-tiba hilang atau banyak semutnya, nampaknya kini bisa mulai bernapas lega. Program pemerintah analog switch off atau mematikan TV analog secara serentak telah dimulai tahapannya. Kedepan, yang akan digunakan hanyalah TV digital. Lalu apa itu artinya TV tabung yang masih cukup banyak digunakan masyarakat, utamanya kalangan menengah ke bawah, tak bisa lagi digunakan? Ternyata jawabannya masih bisa. Tapi dengan bantuan sebuah alat bernama set-top box atau STB. Dengan benda ini, para pemilik TV tabung tidak perlu gundah mengeluarkan banyak biaya untuk buru-buru mengganti dengan TV digital. Sehingga pada saat provider berpindah ke provider atau broadcast digital, TV-TV yang masih menggunakan channel analog ini tidak bisa menerima siaran digital. Untuk itu perlu ada satu set-top box yang untuk menjembatani antara sinyal digital supaya dapat diterima di sistem televisi yang masih channelnya analog. Seiring dengan mulai berjalannya program analog switch off, ketersediaan set-top box di lapangan juga kian melimpah. Tapi, tidak banyak produsen yang telah mengantongi izin dari pemerintah, yaitu sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Kominfo. Sertifikat ini sebagai lisensi yang membuktikan produk set-top box telah memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Salah satu produsen yang telah mengantongi izin tersebut adalah PT Inti. BUMN yang bergerak di bidang industri telekomunikasi ini telah mendapatkan izin resmi dari negara, yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menyematkan nama Inti DVB-T2 1407 sebagai merek dagang, set-top box ini telah memiliki sertifikat dengan nomor 808-SDPPI-2022. Tak hanya izin dari Kemkominfo, Inti DVB-T2 ini juga telah memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri dengan nomor 195-SJ-IND-8-TKDR-2-2022. Oleh karena itu, set-top box buatan PT Inti telah mendapatkan lisensi resmi untuk bisa diproduksi massal. PT Inti di bulan Juni memproduksi 500 unit per hari dengan target sebulan setelahnya mencapai 10.000 unit STB. Produksi akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai lebih kurang 5.000 per hari untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 400.000 unit set-top box subsidi hingga November 2022. Namun proses produksi terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar dan mitra usaha lain yang semakin hari kian tinggi. PT Inti sendiri untuk memenuhi target subsidi kepada masyarakat harus meningkatkan kapasitas produksinya. Hari ini kita sudah bisa produksi di 800 unit per hari. Tapi kita targetkan sampai dengan akhir bulan, di bulan depan kita sudah bisa berproduksi 5.000 unit per hari. Karena kita mengejar volume yang harus kita deliver ke masyarakat, termasuk sebagiannya adalah yang untuk subsidi kepada masyarakat. Inti DVB-T2 1407 merupakan satu-satunya set-top box buatan perusahaan plat merah, setidaknya hingga Juni 2022. STB ini memiliki keunggulan berupa gambar yang dipastikan berkualitas baik, serta adanya fitur tambahan berupa YouTube dan TikTok. Tentu dengan tambahan alat lagi berupa dongle Wi-Fi yang mampu menangkap sinyal internet. Jika telah ada alat tambahan ini, kita dapat dengan mudah menonton YouTube atau berselancar di aplikasi kekinian TikTok hanya dengan menggunakan TV tabung. Ya, Anda tidak salah dengar. TV tabung bisa untuk internetan, nonton YouTube, sebuah hal yang sebelumnya nampak mustahil, tapi nyatanya kini tidak lagi. Adanya kepastian kualitas gambar yang baik serta fitur menarik dan kekinian menjadi alasan STB produksi ini diminati pasar. Dua orang warga ini misalnya, mereka berbeda kalangan namun nyatanya fitur yang ditawarkan mampu menyatukan mereka. Waktu itu beli dari online, ya karena itu katanya bagus, nggak ini runyem, terus bisa internetan, youtuberan gitu. Belinya sih dari minggu kemarin ya. Terus dipakai seminggu ini ya lumayan bagus ternyata hasilnya. Kita tuh pakai alat ini nggak cuma TV digital doang ya. Jadi kita bisa lihat YouTube, bahkan kita bisa langsung akses ke TikTok.
Lain lagi dengan Galih, pimpinan perusahaan barang kebutuhan rumah tangga yang menaruh minat tinggi terhadap inti DVB-T2. Karena selain kualitas terjamin juga memiliki harga kompetitif di pasaran. Tak hanya itu, kepastian izin edar berupa sertifikat yang telah diterbitkan Kementerian Kominfo juga menjadi alasan berikutnya. Itu sudah pasti satu yang kita dapatkan, yaitu adalah bersih dan jernih posisi untuk penayangan televisi. Nah, terus yang kedua, di produk inti ini juga, di STB inti, kami melihat ada namanya early warning system yang mungkin STB-STB lain belum memiliki itu. Nah, yang ketiga juga, ini yang menurut kami, walaupun di nomor 3, tapi ini merupakan nomor 1 di kami. Ini adalah bahwa STB inti sudah bersertifikat Kominfo. Produksi inti DVB-T2 1407 terus digenjot untuk memenuhi target, menyesuaikan pelaksanaan analog switch off yang bertenggat waktu, November 2022. 40 juta TV analog telah pasang kuda-kuda untuk beralih ke digital. Pemerintah dan multiplexer saling bahu-membahu, bekerja sama, membagikan STB sekaligus sosialisasi terus-menerus agar masyarakat tak lagi kaget saat nantinya siaran TV analog sepenuhnya hilang, tak bernyawa. Saat ada lagi siaran analog di Indonesia, pelan tapi pasti, segala permasalahan yang muncul akibat masih belum migrasinya ke penyiaran digital akan hilang. Mulai dari sebatas televisi yang tak nyaman dinikmati karena kualitas siaran payah, besarnya keuntungan ekonomi yang didapatkan Indonesia, hingga kedaulatan bangsa yang terjaga karena terjadi pemerataan kualitas penyiaran yang dirasakan masyarakat, tak hanya di kota besar saja tapi juga menjangkau wilayah perbatasan. Selamat datang di era baru penyiaran Indonesia.